Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman, KJ Firasn Rapati dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Sriwijaya, kelas B, kampus Palembang, dengan nomor induk mahasiswa 03011382025130. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem etika dan filsafat. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai Pancasila tersebut, tetapi bagaimana meninggikan nilai-nilai yang ada menjadi suatu hal yang lebih memberikan manfaat pada yang lain. Nilai-nilai Pancasila, meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya juga merupakan nilai-nilai yang bersifat universal atau dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu dianggap penting? Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika ini terkait dengan problem atau masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendiri-sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan berbangsa bernegara. Keempat, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Tentunya masih ada banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, tapi pada yang hanya dapat saya sampaikan pada ini hanyalah keempat contoh berikut. Oleh karena itu, jika kita mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai-nilai Pancasila apabila benar-benar dipahami, dihayati, dan diamalkan, tentu mampu menurunkan tingkat kejahatan dan pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat. Profesor Noto Nagoro menyatakan bahwa sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bersifat organis, yaitu terdiri atas bagian-bagian terpisahkan. Di dalam kesatuan ini, tiap-tiap bagian menempati kedudukan sendiri dan berfungsi sendiri. Meskipun tiap-tiap sila itu berbeda-beda, namun tidak saling bertentangan, malahan saling melengkapi. Konsekuensi dari konsepsi ini adalah bahwa tidak dapat salah satu sila itu pun dihilangkan. Muhammad Yamin juga menegaskan sifat kesatuan dari sila-sila Pancasila ini. Dia berkata bahwa, jadi, tidaklah benar bahwa ajaran 5 sila itu hanya satu kumpulan barang yang baik-baik belaka dan bercerai-berai seperti pasir di tepi pantai. Tidaklah begitu, saudara-saudara. Semuanya kelima sila itu adalah tersusun dalam satu perumusan pikiran filosofi yang harmonis. Muhammad Yamin pada tahun 1958. Sejalan dengan itu, Profesor Noto Nagoro menyatakan, sedangkan sebenarnya sila-sila itu bersama-sama merupakan bagian-bagian dari suatu keutuhan, merupakan bagian-bagian dalam hubungan kesatuan. Berdasar pada uraian tersebut di atas, Pancasila sudah memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai sistem kefilsafatan. Sebagai suatu sistem kefilsafatan, Pancasila merupakan hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematik, dan menyeluruh tentang kenyataan. Setiap sistem kefilsafatan pada hakikatnya mencerminkan pandangan suatu kelompok atau suatu bangsa. Terbentuknya sistem kefilsafatan ini juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual tempat bangsa ini hidup. Pancasila merupakan pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas. Secara tegas, dalam Pancasila sendiri tercermin pandangan bangsa Indonesia mengenai Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil.
Mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat itu penting? Menurut sastra Prateja, ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat itu penting. Yang pertama adalah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Nah, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan tadi, ada kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan. Nah, kesimpulan yang sudah saya dapatkan adalah Pancasila, etika, dan filsafat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun saran yang dapat saya berikan berdasarkan materi yang telah saya sampaikan tadi adalah dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem etika dan filsafat itu hanya dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.